Kalau rahmatan lil alamin berarti bukan hanya rahmatan lil muslimin, jelas ya. Bukan hanya rahmatan apalagi lil nahdiyin, lil muhammadiyin, lil ma'iyin. Rahmatan lil alamin itu bahkan tidak hanya rahmatan linnas, tapi juga rahmatan untuk semua makhluk Allah, dari malaikat termasuk setan. Biarkan setan bertugas bagaimana ditugasi Tuhan, itu rahmat untuk dia, karena dia nanti dapat pahalanya sendiri gitu. Mbuh pahalanya berupa neraka, nek siksaanmu berupa surga, moga-moga kan itu. Jadi nek rahmatan lil alamin berarti bukan rahmatan hanya lil muslimin, kan begitu. Jadi tidak terus orang Islam tuh hanya boleh bantuin orang miskin Islam. Orang nek ana wong tiba saka motor takoni sik muslim ora, Golkar apa PDIP, kue pro Mega apa pro Puan. Bahkan rahmat untuk pohon, rahmat untuk sungai. Di rahmatin alamin itu seluruh ilmu di kampus Anda terangkum. Satu ya. Maksudnya gini, nek gula kuwi ya legi. Nek kalau api itu ya panas, membakar. Kalau tidak, kalau dia tidak membakar bukan api, kalau tidak manis dia tidak, kalau tidak manis dia bukan gula. Tapi kan tidak semua yang manis itu gula. Jadi mungkin nggak rahmatan lil alamin ini muncul dari yang bukan muslimun, itu tanpa ndak apal ayat tak wurui rong kalimatnya angel banget. Tapi dia rahmatan lil alamin produknya terus menerus. Sementara Anda tahu sekarang keadaan dunia sekarang ini, Anda menjadi orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah saja dimarahi kok. Padahal mayoritas ahlu sunnah wal jamaah ngerti nggak ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Kalau pakai logika padet, lah Rasulullah dewe itu ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah ya rasuni, rasi, ara Muhammadiyah, ra NU, apa meneh Ma'iyah. Masuk Rasulullah ketua Ma'iyah lah ya ora. Apalagi alhamdulillah Ma'iyah itu saking inginnya menerapkan rahmatan lil alamin, dia tidak mengadakan dirinya. Ma'iyah itu ndak ada ya ndak apa-apa lah, ngono prinsip kita. Ora kowe ora melu Ma'iyah ora apa-apa, kowe ora nyebut Ma'iyah ya ora apa-apa. Ning kowe rugi ning ngono tok. Gitu. Nah, itu logikanya dasarnya cuma seperti itu. Jadi sekarang tinggal kita ukur itu. Siapapun Anda harus menjadi rahmatan lil alamin, produk kehidupan Anda ya, akhlak Anda, keputusan Anda, lingkungan Anda. Nah, Ma'iyah ini alhamdulillah mencoba menjadi produser rahmatan lil alamin, maka tidak dipikir iki sing teko sapa, cah ngendi, wis adus apa durung, katoke kredit apa ora, wis ora dipikir, pokoke rahmatan lil alamin. Bisanya cuma seperti itu. Nah, itu rumus dasarnya saya kira hanya seperti itu. Tinggal Anda pakai parameter ini untuk melihat, loh, kok sing iki dipateni, kok sing kae dipateni, kok iki diusir, kok iki diobong omahe, kok pesantrene di obrak-abrik. Gitu loh. Jadi sekarang orang Islam mengkafirkan orang Islam, tapi kalau orang Kristen malah beres. Jadi saiki ISIS itu tidak akan bunuh orang yang bukan orang Islam. Jadi mulanya ketok api mlebu Buddha, Hindu, kok malah aman. Jadi besok bening YouTube ana judul MH masuklah Buddha, ngono kae. Nyenengke kuwi, aku seneng nek difitnah ngono kuwi. Semakin saya difitnah kan semakin orang salah paham. Ngono ya teman-teman sekalian ya. Jadi rahmatan lil alamin dasari gitu aja. Sepusinya Pak Mustafa tadi memberi contoh kasus toh. Memberi contoh kasus rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu tidak hanya orang sholat, tidak hanya orang puasa, tapi produk dari latihan puasa hidupmu, sholat sebagai training mentalmu, memproduk apa di dalam keterlibatan sosialmu. Makanya letaknya agama itu di dapur, tidak di warungnya. Nek warungnya iki sing urusane pembeli itu ya ming sehat pora, bersih pora, enak pora. Ah perkara kuwi produsere kuwi NU Muhammadiyah kuwi lak kompore. Ben wae ana kompor merek LDII, ana sotil merek MTA. Wis ben wae rasa ngerti kuwi, sing penting panganane sehat, kan begitu. Kalau kemarin di Lampung
saya memberi contoh lain, agama itu istri, gitu. Salah satu metafornya, istri itu tidak usah dipertandingkan. Kamu tidak usah dialog antar istri, mendialogkan bojoku, nek bojoku ini. Kowe seminggu ping pira kowe? Rasa ngono kuwi. Dan kamu tidak usah mempertengkarkan dan mempertandingkan istrimu. Dia adalah bagian dari nyawamu dan itu aurat hidupmu. Cintailah dia dan tidak usah mempertandingkan dengan cinta orang lain. Kalau kamu berselera kepada wajah yang bulat, tidak usah menyalahkan tetanggamu yang seleranya wajahnya lonjong. Lah saiki lak do ngono kuwi, nek ora padha karo kowe yo dipateni. Allahu Akbar dor ngono kae. Penak tenan kuwi. Allahu Akbar dor, Allahu Akbar pecahi ngono kae. Allahu Akbar itu kan, mohon maaf, Allahu Akbar itu kan peristiwa yang muncul dari mulut kita ketika pikiran dan hati kita berjumpa dengan kejadian atau fakta yang sangat mengagumkan sehingga kita menyebut betapa besarnya Allah, gitu kan? Ono cawe itu ayu banget Allahu Akbar. Ngono kae. Iki mung delok imam Allahu Akbar, apane sing Allahu Akbar? Upamane lho. Ning yo ono lho sing delok imam yo Allahu Akbar, TKW Hongkong. Kalau subhanallah itu kita menjumpai sesuatu yang kotor sehingga kita harus mengingat kesucian Allah. Kalau alhamdulillah simpel lah, pokoknya bersyukur. Kalau astagfirullah ya kini kerasa salah, astagfirullah. Allahu Akbar menurut saya karena kekaguman gitu loh. Nah saiki iki wis kabeh nganggo siji, wah antum subhanallah, itu berarti yang wong kotor. Ya ta? Lah Mbak Fia ning Bandung iki ditakoni kejebak di sebuah pengajian, dikerubungi wong. Loh Mbak Fia sekarang tinggal di mana? Di Jogja. Subhanallah di Jogja. Si Mbak Fia, loh Jogja karo subhanallah hubungannya apa? Jadi wong saiki iki saking Islame iki cangkeme iki ngono kuwi. Ya Rob, ya apik kuwi apik ning mbok ana ketepatane nek baji ning kupluk ngono lho ya. Aja baji ning pundak. Ya ora penak to ya. Gitu loh. Nyun sewu Pak Haryanto, tolong dilihat di sejarah. Kapan Islam pernah rahmatan lil alamin dalam sejarahnya? Berapa persen dari sejarahnya? Setahu saya hanya di Madinah. Ba'da Fathul Makkah Rasulullah meninggal, di 3 minggu sudah enggak rahmatan lil alamin. Nah, kita akan membangun rahmatan lil alamin periode kedua Ba'da Madinah sebentar lagi. Oh, Rek. Sudahlah. Ini umat Islam di seluruh Timur Tengah menyerahkan Islam kepada bangsa Indonesia. Bangsa yang sementara disebut bangsa Indonesia. Ya. Mereka tidak mampu. Mereka bersatu di antara mereka pun tidak berani. Di sini andalan Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, mari mulai belajar siapa diri kita itu. Mari kita mencoba mempertanyakan setiap pemahaman kita mengenai bangsa kita, Indonesia, segala macam. Kita pertanyakan kembali. Mari kita batalkan dulu, terus kita dandanin lagi. Anda harus kenal Nusantara itu apa. Anda harus kenal sejak kapan sih bangsa kita itu ada. Lebih tua mana kita dari Cina, lebih tua mana kita dari Yahudi, lebih tua mana kita dari Yunani kuno, lebih tua mana kita dari Cina kuno, lebih tua mana kita dari India. Kok tiba-tiba kita menjadi bangsa paling junior sehingga kita pidato supaya bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Asui cik mundur lagi boleh ya. Aku lah jane menuduh kowe iki isih ketinggalan le, ngono to? Kok tiba-tiba ngomong gitu. Kita itu paling tua. Kita paling tua. Dan peradaban kita sudah sangat sempurna. Sebatas manusia, tapi sudah semua lengkap. Bill Gates 3 minggu di sini tilang-tilang ning hotel Bill Gates kuwi bingung ngarep terus ke piye musuh Apple. Di sini diajari wacana. Perdana Menteri Israel dan timnya itu semua bukunya buku-buku mengenai Nusantara. Menteri-menteri di Prancis itu belajar mengenai Nusantara. Leiden buku-buku yang dicuri dari Indonesia akan dikembalikan ke Indonesia karena mereka tidak bisa membaca.
Kenapa tidak bisa baca? Sudah dibaca khatam tapi kok tidak ketemu-ketemu. Anda harus belajar tahun 1498 sampai 1502. Di situ adalah proses di mana kita mencoba melawan dengan cara menyembunyikan sejumlah hal, dengan cara memberi kode-kode, password-password. Misalnya teman kita, saya nggak sebut namanya, dia, lu negara Kertagamanya itu apa? Ke undang-undang negara Kerto ya apa? Gomo ya apa? Itu jelas kitab penataan agama Islam. Wah, suka banget tapi nek diceritake kapan-kapan pokok sidik ya. Pokok sidik ya, ning pokoke siap lo ya, siap lo ya. Tenang siap, adus kita iki kowe. Ya.